semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Clarissa Sukma Amelia. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab atau mengerjakan tugas di luar kelas hari ke-9. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang pertama, apa arti dari petanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu artinya sendiri menunjukkan alur atau tahap proses bimbingan. Selanjutnya, untuk yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum di Bimba? Artinya sendiri yaitu menunjukkan syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul. Berikutnya yang nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum di Bimba? Yaitu menunjukkan hati-hati atau pastikan semua syarat sudah terpenuhi dengan baik dan benar. Lanjut yang ke tahap berikutnya. Untuk yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum di Bimba. Cara membacanya yaitu dengan mengikuti alur tanda panah. Perhatikan garis tebal sebagai petanda syarat wajib. Syarat memperhatikan tanda seru untuk selalu memastikan syarat tersebut benar-benar sudah memenuhi secara matang atau benar-benar. Selanjutnya, nomor 5, ya, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya sendiri yaitu harus menguasai materi HVAIUEO atau huruf variabel AO dulu. Selanjutnya, apa syarat modul B1A? Ada 3 syarat yaitu HSAIUEO, DT4, huruf variabel kembar yang terakhir HFBDGKMPSY. Untuk selanjutnya, syarat modul B1B, syaratnya juga ada 3 yaitu HFJLNTRC di T4 huruf variabel sederhana. Yang ke-8, apa syarat D4HFS? Syaratnya ada 2 yaitu 4HFS dan D4HFK. Selanjutnya nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4HFK? Tahap selanjutnya yaitu 4HFS dan D4HFK. Yang nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya adalah B1B dengan catatan atau syarat D4HFS dan HFCL NTRC juga harus sudah terpenuhi dahulu. Yang nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya adalah B1F dan B4. Ya, yang terakhir untuk pertanyaannya yaitu apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya adalah B5. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang B mengenai tahap persiapan. Yang pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan merupakan tahap di mana motivator mengenalkan bunyi huruf kata atau kalimat secara verbal atau lisan, tanpa memperlihatkan simbol atau bentuk hurufnya terlebih dahulu. Untuk yang kedua, apa pengertian dari huruf variabel? Huruf variabel merupakan huruf yang hanya diucapkan dan didengarkan secara lisan berupa bunyi saja, tanpa memperhatikan bentuk atau simbol basicnya pada anak. Untuk yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan juga disebut sebagai tahap verbal. Nomor 4, selanjutnya mengapa ada tahap persiapan? Mengapa ada tahap persiapan? Karena agar proses belajar terasa sangat mudah dan menyenangkan bagi anak, sehingga
Ketertarikan secara minat belajarnya alami tanpa ada beban. Untuk mengapa anak diperkenalkan bunyi huruf terlebih dahulu, agar ketika masuk ke tahap pengenalan huruf simbol, anak tidak merasa asing atau kesulitan karena tidak memiliki input atau masukan dari bunyi huruf tersebut. Untuk yang selanjutnya, nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya sendiri yaitu agar anak merasa senang dalam kegiatan di dalam kelas persiapan. Juga tujuan khususnya yaitu melatih pendengaran bunyi huruf dari kata huruf dan kata anak secara verbal serta mempersiapkan anak sebelum masuk ke tahap pengenalan simbol, pengenalan huruf. Untuk selanjutnya, nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang termasuk dalam tahap persiapan yaitu yang pertama harus mengerti HFA-IUEO, HFP-DGKMPSJ, HFJLNRC. Untuk yang kedua, kata verbalnya yaitu ada 4 HFK dan 4 HFS. Juga dikte verbal yaitu D4HFK dan D4HFS. Yang terakhir ada kalimat verbal yaitu 4HFKS, 4HKS, 4 huruf kalimat sederhana. Untuk selanjutnya yang nomor 7, yang terakhir, bagaimana cara menyampaikan motivator dalam tahap persiapan? Caranya sendiri yaitu menyampaikan harus dilakukan secara menyenangkan menggunakan metode bernyanyi seperti lagu BDGKMPSY, berdialog, menggunakan bahasa bimbah, bercerita, berdialog, dan melalui permainan verbal kata. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai HFA-IUEO. Untuk pertanyaan pertama, apa pengertian HFA-IUEO? Merupakan huruf verbal A-I-U-E-O, yaitu mengucapkan bunyi A-I-U-E-O tanpa memperlihatkan simbolnya. Untuk yang kedua, apa tujuan utama yang harus dari HFA-IUEO? Tujuannya yaitu agar motivator dan juga anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal. Juga tujuan khususnya yaitu agar anak dapat mengucapkan huruf bunyi A-I-U-E-O dengan benar, dapat mengucapkan huruf A-I-U-E-O tentunya. Untuk yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf A-I-U-E-O? Motivator dengan menyampaikan lagu Aku Suka Bimba, lagu Yel Bimba secara ceria, di mana mengucapkan ditekan dengan intonasi yang menyenangkan dan mengajak anak untuk ikut menyanyikannya juga. Untuk selanjutnya, pertanyaan mengenai HFBDGKMPSY. Yang nomor pertama, pengertian dari HFBDGKMPSY merupakan pengucapan bunyi huruf BDGKMPSY secara berurutan tanpa memperlihatkan bentuk dan simbolnya tentunya. Untuk yang kedua, apa tujuan khusus HFBDGKMPSY? Tujuannya yaitu agar anak dan motivator agar menyukai atau tertarik dengan kegiatan bermain sambil belajar huruf verbal BDGKMPSY. Untuk tujuan khususnya yaitu agar anak dapat menyebutkan atau membunyikan atau mengucapkan huruf BDGKMPSY. Yang terakhir, bagaimana cara motivator mengenalkan HFBDGKMPSY
BDG KMPSY. Caranya menggunakan lagu BDG KMPSY yang dinyanyikan bersama anak dengan sesama yang ceria dan penuh interaksi yang menyenangkan. Untuk soal selanjutnya mengenai HFCLNTRC. Yang pertama mengenai huruf HFCLNTRC merupakan pengucapan bunyi huruf J, L, M, T, R, C secara berurutan juga tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Untuk yang kedua, apa tujuan utama dari khusus HFCLNTRC? Tujuan utamanya yaitu agar anak senang dan agar motivator dan anak tentunya senang atau semangat dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar huruf verbal. Untuk tujuan khususnya sendiri itu agar anak dapat menyuarakan, mengucapkan bunyi huruf itu sendiri. Untuk yang terakhir, nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf tersebut? Untuk caranya sendiri, yaitu diaplikasikan melalui lagu CLNTRC yang dinyanyikan berulang kali dengan ekspresi yang menyenangkan, seperti mengajak anak berpartisipasi aktif dalam bernyanyi bersama. Untuk yang terakhir, yang F, pertanyaan mengenai HFABC. Yang pertama, apa pengertian HFC? Yaitu merupakan huruf pengucapan bunyi huruf A sampai Z secara berurutan, secara lisan atau verbal tanpa memperlihatkan simbol hurufnya terlebih dahulu. Untuk yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khususnya HFABC? Agar tentunya utama yaitu agar motivator dan juga anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain sambil belajar verbal huruf A, B, C. Untuk tujuan khususnya juga agar anak dapat mengucapkan bunyi huruf alfabet atau huruf A, C dengan mengucapkan dengan tepat dan benar. Untuk yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf HF itu tersebut? Dengan cara menggunakan lagu alfabet atau lagu ABC yang dinyanyikan bersama anak dengan sesama dan ceria, interaktif dan juga menyenangkan. Motivator sendiri juga dapat memberikan secara bertahap atau small system sepersekian jawaban tugas belajar di luar kelas dari ke-9. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.